Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali di channel Belajar Seni Budaya. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa adat istiadat yang ada di Bali. Semoga bermanfaat ya. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Sebagai primadona pariwisata Indonesia, Bali sangat terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Beberapa tempat wisata menarik antara lain Pantai Kuta, Pura Tanah Lot, Pantai Padang-Padang, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Besakih, Uluwatu, Ubud, dan lain-lain. Setiap orang Bali layak disebut sebagai seniman. Sebab ada berbagai aktivitas seni yang dapat mereka lakukan. Lepas dari kesibukannya sebagai petani, atau pedagang, kuli, sopir, dan sebagainya. Mulai dari menari, bermain musik, melukis, memahat, menyanyi, hingga bermain lakon. Masyarakat Bali melakukan aktivitas seni sebagai wujud persembahan dan penghormatan kepada Tuhan ataupun pada leluhur. Keunikan dan adat istiadat masyarakat Bali. Upacara ngaben ialah suatu upacara pembakaran mayat atau jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di daerah Bali. Caranya ialah dengan dibakar menggunakan api supaya dapat kembali kepada Sang Pencipta. Api menurut orang-orang yang beragama Hindu Bali adalah penjelmaan dari Dewa Brahma yang dapat membakar semua kotoran-kotoran yang terdapat pada mayat dan roh orang yang telah meninggal dunia. Ada sebuah tradisi unik di desa Trunyan, Bali, yang disebut mepasah. Dalam mepasah, jenazah tidak dikuburkan, melainkan dibiarkan terbaring di atas tanah. Uniknya, mayat tersebut hanya ditutup kain dan dibatasi pagar bambu yang disusun berbentuk prisma sehingga kita bisa melihatnya dengan jelas. Meski tempat tersebut penuh mayat, sama sekali tidak tercium aroma busuk. Pasalnya, di sana terdapat pohon tarumenyan yang mampu menyerap bau. Usia pohon ini sudah ribuan tahun, sehingga akarnya sudah sangat kokoh. Bila kita berjalan di area pemakaman, kita akan banyak menemukan barang-barang yang berserakan di lokasi. Barang-barang tersebut merupakan persembahan perbekalan untuk orang yang telah meninggal. Untuk mencapai desa Trunyan, kita memerlukan waktu kurang lebih 3 jam dari kota Denpasar. Sebelum sampai di lokasi, kita akan disambut dengan pemandangan Gunung Danau Batur yang indah sekali. Setelah itu, kita harus menyeberang dengan menggunakan kapal, dengan waktu tempuh sekitar 15-20 menit. Upacara melasti dilakukan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Pada hari itu, umat Hindu melakukan sembahyangan di tepi pantai
dengan tujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan buruk di masa lalu dan membuangnya ke laut. Selain melakukan sembahyang, melasti juga adalah hari pembersihan dan penyucian aneka benda sakral milik pura. Upacara melasti dimulai dengan iring-iringan umat membawa sarana-sarana upacara serta jempana dan barong yang akan diarak menuju tempat sumber air. Bisa danau, sungai, atau pantai yang letaknya tidak jauh dari pura di desa terdekat, dengan diiringi tabuh beleganjur. Setelah tiba di tepi sumber air, upacara melasti dilanjutkan dengan proses pengambilan air suci guna membersihkan sarana-sarana upacara, termasuk jempana dan barong. Dalam pelaksanaan upacara ini dilakukan sembahyangan bersama. Seluruh peserta upacara mengenakan baju putih. Setelah sembahyangan bersama, sarana-sarana upacara serta barong dibawa kembali ke pura. Upacara melasti kemudian dilanjutkan dengan upacara tawur agung yang dilaksanakan di pelataran parkir pura. Dalam upacara tawur agung ini dihaturkan persembahan berupa caru yang ditujukan kepada para buta. Setelah itu dilanjutkan dengan pengerupukan dengan membunyikan kentongan dan membakar obor. Obor dan suara dari kentongan tersebut dibawa berkeliling di areal pura. Sesampainya kembali di pelataran parkir, semua sarana upacara tersebut dibakar menjadi satu. Tradisi mengarak ogoh-ogoh di Bali ini digelar tepat sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Sekitar jam 6 sampai jam 6.30 sore, ogoh-ogoh mulai diarak keliling desa ataupun kota. Hampir sebagian warga Hindu di Pulau Bali ini menggelar pawai ogoh-ogoh. Ini mereka lakukan karena berhubungan dengan ritual keagamaan. Ogoh-ogoh adalah sebuah boneka raksasa yang merupakan simbol dari buta kala. Dibuat dengan wujud menyeramkan atau simbol sebuah kejahatan. Yang paling dominan berwujud raksasa menyeramkan, binatang, atau bahkan wujud seorang penjahat. Prosesi pawai ogoh-ogoh tersebut masih dalam rangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi jatuh pada penanggal Apisan Sasih Kedasa, dilaksanakan selama 24 jam, dari matahari terbit pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Selama hari raya inilah umat Hindu tidak boleh bepergian, tidak boleh menghidupkan api, tidak boleh membuat kegaduhan ataupun bersenang-senang. Termasuk fasilitas umum juga tutup kecuali rumah sakit. Upacara ini bermakna membersihkan bumi dari pengaruh buruk dan negatif yang bisa merusak kehidupan manusia, juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Upacara melarung bumi ini bisa dilakukan kapan saja, tergantung kondisi alam. Apalagi saat terjadi musibah atau bencana seperti kekeringan, tanah longsor, banjir, gempa, gunung meletus, maka wajib dilaksanakan upacara melarung bumi ini. Lokasi tempat upacara bisa dilakukan di mana saja, seperti di Pura Agung, tempat suci, dan di rumah. Pada upacara ini disiapkan beberapa sesajen. Saat upacara berlangsung, dipanjatkan doa dan puji-pujian diiringi dengan suara gamelan. Akhir dari kegiatan upacara, semua sesajen yang telah disediakan dibawa ke laut, danau, sungai, atau kawah gunung. Kemudian sesajen tersebut dilarungkan atau dihanyutkan. Ini semua bermakna membuang segala macam unsur negatif agar bumi beserta isinya kembali suci dan lestari. Ritualnya diselenggarakan seusai Hari Raya Kuningan di Desa Munggu.
Tujuan pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menolak bala, menetralkan aura negatif, serta menyatukan umat. Ritual dimulai dengan acara jalan kaki mengelilingi desa Munggu. Masing-masing peserta membawa tongkat berbahan bambu. Setelah itu, mereka menyusun tongkat hingga membentuk piramida. Saat susunan tersebut tampak kuat, seseorang naik ke atasnya. Sementara itu, orang-orang yang memegang tongkat harus menahan agar susunan tidak runtuh. Demikian beberapa adat istiadat yang ada di Bali, yang masih terjaga dan berkembang di Pulau Bali sampai saat ini, dan menjadi aset dari budaya bumi Nusantara, serta menjadi daya tarik Pulau Bali sebagai tujuan wisata. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.